Shalom, kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh bertemu lagi dalam ibadah bersama anak-anak SD Kristen Ebenezer 1 Manado melalui channel YouTube. Mari dengan senang hati kita memulaikan ibadah dengan menyanyi Hai Mari Berhimpun. Semuanya disilakan berdiri. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami mau datang menyembah Engkau. Tuhan berkati kami semua, agar kami boleh mengikuti ibadah di saat ini. Berkati mulai dari awal sampai berakhir dengan tuntunan kasih-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan memberikan persembahan lewat QR Code. Berilah yang terbaik untuk Tuhan sambil memberi persembahan. Mari kita bernyanyi bersama-sama Padang Rumput yang Sunyi. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita menyanyi Gita Sorga Bergema. Shalom, apa kabar semua hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Harap kita semua ada di dalam lindungan dan kesehatan yang Tuhan berikan.
Saat ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Nah, cerita Alkitab kali ini kita akan mendengar kisah dari seorang yang bernama Yusuf. Ya, sebelum Sir akan menceritakan cerita Alkitab ini, Sir minta semua ambil sikap yang terbaik. Duduk yang manis untuk mendengarkan cerita Alkitab. Sebelum itu, kita akan berdoa meminta pertolongan Tuhan supaya Tuhan menuntun jalannya cerita Alkitab ini. Mari semua ambil sikap berdoa. Sudah? Oke, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang setia, hamba mengucap syukur, berterima kasih karena kami bisa mendengarkan cerita Alkitab kembali. Kami bisa mau belajar dari kisah seorang yang bernama Yusuf. Dan biarkan Engkau menolong hambamu, Sir Viko, yang akan bercerita sehingga anak-anakmu bisa mengerti dan memahami. Terpuji dikau ya Allah, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, cerita Alkitab kali ini Sir akan bercerita dari seorang yang bernama Yusuf. Ya, Yusuf ini adalah anak dari Yakub. Yakub ini mempunyai 12 orang anak. Tetapi dari 12 orang anak ini, yang paling dikasihi, yang paling disayang adalah Yusuf daripada kakak-kakaknya yang lain. Sampai suatu ketika Yakub membuatkan jubah yang begitu indah bagi Yusuf. Nah, satu ketika Yusuf datang bercerita kepada kakak-kakaknya ini. Dia bilang, "Kak, tadi malam saya bermimpi bahwa kita sedang mengikat padi. Tetapi ikatan padi kalian sujud menyembah kepada ikatan padi saya." Kakak-kakaknya marah. "Apakah kamu mau jadi pemimpin atas kami?" Lalu Yusuf pun bercerita mimpi yang kedua. "Tadi malam saya bermimpi bahwa ada matahari, bulan, dan 11 bintang menghormati saya." Kakak-kakaknya begitu marah. Mereka kesal terhadap Yusuf. "Apakah kamu mau jadi pemimpin atas kami? Kamu padahal hanya adik. Kenapa kamu berpemikiran bahwa kami akan menghormatimu?" Mereka sangat kesal. Mereka sangat marah kepada Yusuf. Nah, suatu ketika kakak-kakaknya Yusuf ini sedang pergi mengembara, sedang mengembalakan kambing domba mereka. Lalu si Yusuf ini diperintahkan oleh Yakub, bapaknya, untuk pergi menengok kakak-kakak dia yang ada di padang. Saat mereka dari kejauhan melihat Yusuf, kakak-kakaknya ini mulai bersekongkol. "Hei, sini, lihatlah pemimpi itu." Waduh, Yusuf dikatakan bahwa dia hanya seorang pemimpi karena dia sering bercerita tentang mimpinya. Kakak-kakaknya terus melanjutkan pembicaraan mereka. "Lihatlah pemimpi itu sedang datang. Kita kan marah kepada dia. Kita kan iri kepada dia. Kita kan benci kepada dia. Ayo kita bunuh saja dia. Lalu kita buang di dalam sumur yang kering. Nanti kalau ayah kita tanya, bapak Yakub tanya, 'Di mana Yusuf?' Kita bawa saja jubahnya dia itu. Lalu kita taruh dengan darah kambing, supaya bapaknya melihat apakah bahwa Yusuf sudah diterkam oleh hewan buas." Tapi satu kakaknya datang. "Jangan." Dia menyayangi Yusuf, dia mau menyelamatkan Yusuf. Dia bilang, "Tidak usah dibunuh. Buang saja Yusuf di dalam sumur." Mereka berpikir. Sementara mereka berpikir, tiba-tiba sekelompok orang dari Mesir lewat. Lalu mereka teringat satu ide. Bagaimana kalau kita jual saja Yusuf kepada orang-orang dari Mesir ini? Setidaknya kita mendapatkan keuntungan dan Yusuf pergi dari kehidupan kita. Mereka semua mensetujui hal itu. Akhirnya Yusuf tiba dan Yusuf dijual kepada orang-orang dari Mesir. Betapa sedih hatinya Yusuf sebetulnya. Dia menangis mungkin di situ. Dia kecewa mungkin di situ. Karena dia mengalami suatu permasalahan, kesusahan hidup, bahwa dia mau dibunuh, mau dibuang di sumur, dan bahkan dia
ternyata dijual kepada orang-orang untuk ke Mesir. Lanjut, akhirnya Yusuf ikut orang-orang ini ke Mesir. Nah, salah seorang namanya Om Potifar. Nah, Om Potifar ini dia sangat percaya kepada Yusuf. Sehingga akhirnya Yusuf diberikan tugas untuk berkuasa terhadap segala isi rumahnya Om Potifar ini. Tetapi istri Potifar atau tante Potifar ini, dia memfitnah Yusuf. Dia bohong kepada suaminya, kepada Potifar, bahwa Yusuf telah melakukan kesalahan atau kejahatan terhadap istri Potifar ini. Dia bohong di situ. Akhirnya Potifar percaya terhadap istrinya, dan Potifar mengadukan Yusuf dan membawa Yusuf ke dalam penjara. Akhirnya Yusuf pun mengalami kesedihan. Dia sedih, dia sudah dipercayakan oleh Potifar, tetapi ternyata dia difitnah. Lalu dia mengalami kesedihan sekali lagi. Padahal barusan dia mengalami kesedihan, tetapi dipercayakan dia mengalami kebahagiaan dalam hidup. Lalu dia kembali mengalami kesedihan karena di penjara. Di penjara, Yusuf bertemu dengan dua orang. Yang satu seorang yang bekerja sebagai juru minum, yang satu seorang bekerja sebagai juru roti. Satu ketika, dua orang ini, si juru minum sama juru roti, punya mimpi lagi. Dia menanyakan kepada Yusuf, apa maksud mimpi daripada mereka berdua. Lalu Yusuf menjelaskan mimpi mereka, dan betul, terjadi. Salah seorang dari mereka, seorang juru minum ini, bermimpi, dan mimpinya itu dikatakan oleh Yusuf, bahwa dia akan dibebaskan, dan bahkan dia akan bekerja kembali di istana Mesir. Yang pada saat itu dipimpin oleh seorang yang bernama Firaun, atau seorang yang sering disebut atau nama panggilannya Firaun. Nah, lalu si Yusuf ini menerjemahkan juga arti dari mimpi seorang yang bekerja sebagai juru roti. Tetapi ternyata arti dari mimpi juru roti ini dia akan digantung. Tapi benar, Yusuf berhasil menerjemahkan mimpi daripada kedua orang ini. Dan mimpi itu betul-betul terjadi kepada mereka berdua. Karena Yusuf begitu taat terhadap Tuhan, walaupun dia sedang ada di dalam kondisi susah maupun dalam kondisi senang. Akhirnya si juru minum ini, yang dia sudah keluar dari penjara dan dia dipekerjakan kembali di istana Firaun, dia bebas bekerja bersama Firaun. Lalu satu ketika dia melupakan Yusuf yang ada di dalam penjara. Akhirnya Yusuf menjalani masa hukumannya dia di dalam penjara sampai selesai. Satu ketika di dalam istana Firaun, Firaun mempunyai suatu mimpi. Nah, mimpi dari Firaun ini, satu ketika dia bermimpi dia ada di tepi sungai Nil. Lalu dari tepi sungai itu dia melihat ada lembu-lembu yang gemuk. Nah, lembu ini ada berjumlah 7 ekor lembu. Mereka sedang memakan rumput di tepi sungai Nil. Tetapi datang lagi 7 ekor lembu yang sangat kurus. Tapi mereka memakan lembu-lembu yang gemuk itu. Nah, mimpi yang kedua dari Firaun, dia melihat ada 7 bulir gandum yang sangat gemuk, tetapi juga dimakan oleh 7 bulir gandum yang kurus. Lalu Firaun memanggil semua orang bijaksana yang ada di Mesir. Tetapi tidak ada satupun yang mampu bisa menerjemahkan, mengartikan mimpi dari Firaun itu. Tiba-tiba si juru minum ini, dia teringat bahwa dulu waktu dia di penjara bersama Yusuf, ada Yusuf yang bisa menerjemahkan. Akhirnya Yusuf dipanggil ke istana untuk menerjemahkan, mengartikan mimpi dari Firaun. Lalu akhirnya Yusuf dengan hikmat yang daripada Tuhan, karena dia orang yang taat kepada Tuhan, Yusuf meminta kepada Tuhan untuk mampukan dia bisa menerjemahkan, mengartikan mimpi dari Firaun. Lalu Yusuf mengartikan, ternyata 7 lembu yang gemuk dan 7 bulir gandum yang gemuk itu adalah tanda bahwa bangsa Mesir akan mengalami panen yang besar.
berkelimpahan di 7 tahun ke depan. Tetapi 7 tahun setelah itu, lembu-lembu yang kurus yang memakan lembu yang gemuk, atau bulir gandum yang kurus memakan bulir gandum yang gemuk, adalah tanda bahwa 7 tahun setelah masa kelimpahan bangsa Mesir akan ada 7 tahun masa kelaparan. Lalu Yusuf memberikan ide kepada Firaun. Bagaimana kalau kamu kumpulkan hasil panen yang 7 tahun itu yang berlebih untuk menjadi cadangan makanan nantinya untuk 7 tahun masa kelaparan. Sehingga tidak terjadi masa kelaparan karena ada cadangan makanan yang disimpan. Akhirnya, begitu luar biasa, Yusuf dikenal oleh Firaun. Firaun mengakui, orang-orang bangsa Mesir mengakui bahwa Yusuf adalah orang yang bijaksana. Oleh karena itu, Yusuf diangkat menjadi orang nomor 2 setelah Firaun yang berkuasa di bangsa Mesir. Nah, dari kisahnya Yusuf kita bisa lihat, dia yang awalnya dibenci oleh kakak-kakaknya, dia mau dibunuh, dia mau dibuang di sumur, bahkan sampai dijual ke Potifar. Dia mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang sedih. Lalu dia dipercayakan untuk memegang kepercayaannya Potifar. Itu masa-masa bahagianya dia. Tetapi tidak berlangsung begitu lama, karena tante Potifar atau istri Potifar sudah memfitnah Yusuf, sehingga Yusuf masuk ke masa sedihnya dia lagi. Dia masuk di penjara. Lalu dia diangkat menjadi pemimpin di bangsa Mesir. Dia memasuki masa bahagia lagi. Masa sedih, masa bahagia, masa sedih, masa bahagia. Tetapi yang dilakukan oleh Yusuf, walaupun sedih, bahagia, dia hanya bisa taat. Dia hanya bisa percaya bahwa ada maksud Tuhan dari seluruh hal yang dia alami, baik itu sedih maupun bahagia. Nah, begitupun dengan Yusuf, yang walaupun dia mengalami masa sedih dan masa bahagia, Allah tetap memelihara. Allah tetap menjaga kehidupan Yusuf, baik dalam masa sedih maupun masa bahagianya Yusuf. Sama seperti Yusuf, asalkan kalian percaya kepada Tuhan dan taat dan setia kepada Tuhan, apapun masa kehidupanmu, lagi sedih atau lagi bahagia, Tuhan akan tetap bersama-sama dengan hidupmu. Percaya saja, di dalam masa sedihmu, di dalam masa bahagiamu, asalkan engkau tetap taat dan setia kepada Allah, Tuhan ada menjaga hidupmu. Tuhan mau menyatakan maksud dan tujuan bahwa Ia ada selalu bersama dengan kamu. Mari kita berdoa supaya kalian bisa menjadi anak-anak yang sama seperti Yusuf, yang walaupun sedih maupun bahagia tetap percaya kepada Tuhan, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kalian, dengan orang tua kalian, dengan kakak, adik, sanak saudara, keluarga kalian. Oleh karena itu, mari kita berdoa. Kita satu di dalam doa, kita berdoa untuk cerita Alkitab ini. Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur, berterima kasih bisa bercerita firman Tuhan. Berkati sehingga cerita ini kami bisa belajar sama seperti Yusuf untuk taat dan setia di dalam masa sulit maupun masa bahagia kami. Kami berdoa biar kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, berdampak baik bagi banyak orang, dan masa depan kami ada dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai ketemu lagi, Tuhan berkati. Kita akan menutup ibadah kita di pagi hari ini. Undang kita semua untuk bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu Dari Pulau dan Benua.
Anak-anak, mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur, terima kasih kepada-Mu Tuhan, dan Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kau sudah memimpin ibadah kami tadi dari awal, pertengahan, sehingga boleh berakhir dengan baik. Tuhan, biarlah firman Tuhan tadi boleh menjadi berkat bagi anak-anak. Dan sebentar lagi Tuhan, anak akan masuk ke pelajaran online pagi hari ini. Engkau berkati semua itu Tuhan, agar supaya proses belajar mengajar dari awal, tengah hingga berakhir dengan baik. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa kepada-Mu. Amin. Demikianlah ibadah kita telah selesai. Mengucapkan banyak terima kasih dan sampai bertemu pada ibadah di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.